Simak terus segmen ekonomi kerakyatan setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di Radio Srinadi FM. ...99,7 Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Kembali lagi pendengar Srinadi FM Bali bareng Sukma Junana Srinadi Siar ya, masih di program acara Beranda. Kali ini kita sudah di segmen ekonomi kerakyatan. Oke, saya sudah tampilkan pendengar Srinadi, narasumber kita nih dengan usaha yang kepo juga pendengar Srinadi. Di Facebook, tepatnya di fanspage Radio Srinadi FM sudah saya tampilkan, dan juga di Instagram @ekonomi kerakyatan pendengar Srinadi. Biar lebih klop kita sapa dulu ya narasumber kita pagi ini. Oke, selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Srinadi FM. Perkenalkan saya Yoga. Jadi saya founder dari Eskepo Kelapa Orin. Dan untuk alamat usaha kita ada di beberapa kota di Denpasar, Badung dan Gianyar gitu. Tapi untuk sekarang lebih aktifnya di Denpasar. Iya, nama usahanya Eskepo. Apa sih Eskepo? Iya, baru juga kita mengawali pendengar Srinadi udah kepo duluan. Jadi Bapak panggilannya siapa nih Pak? Panggil Yoga aja Pak. Oke, Pak Yoga ya. Nah Pak Yoga, boleh tahu nggak sih ini kenapa sih nama usahanya Eskepo? Apalagi ini kan bahasanya sangat familiar gitu ya. Kepo. Ya, lagi tren gitu di jagat dunia maya dengan istilah kepo. Kalau kepo sih bahasanya kepingin tahu. Tapi bagi Bapak sendiri Eskepo ini apa? Jadi begini, untuk pengambilan nama Kepo itu sebenarnya salah satu bagian dari strategi marketingnya kita. Jadi kita mengambil nama dari kata-kata yang memang latah anak-anak zaman sekarang diucapkan kan. Cuman yang mewakili dari nama Kepo itu adalah kelapa oren gitu. Oke, kelapa oren, kirain Ya, kelapa kelapa orang. Makanya Kalau di bahasa Bali kan jadinya gitu ya kita sebut ya. Ya. Nah Bapak, jadi kenapa sih namanya Eskepo? Jadi itu ya kalau anak-anak muda nyebutnya kan itu benar-benar bahasa yang ya spontan kadang disebutin. Jadi biar gampang mungkin ya Pak ya. Jadi kelapa oren ini konsepnya gimana Bapak? Jadi kelapa oren ini saya awalnya ingin mengangkat. Jadi kita semua kan udah tahu kalau es kelapa muda itu minuman segala usia lah, segala lapisan masyarakat kan. Bahkan dari masih anak kecil sampai yang usia sudah lanjut masih aman lah untuk mengkonsumsi itu. Jadi dan ini yang mau saya angkat, saya kemas dalam bentuk yang lebih sedikit elegan lah istilahnya. Jadi target marketnya sih nanti anak-anak muda tuh nggak malu loh kalau minum es kelapa. Kalau selama ini kan kita lihat kebanyakan pakai plastik. Nah ini yang kita kemas lebih elegan dia gitu. Jadi dari minum itu sendiri kan dia, makanya kita punya logo sehat, moto sehat. Jadi konsepnya biar lebih lebih elegan dan juga lebih keren lah dibandingkan kalau orang-orang biasanya kan di es kelapa muda udah sama tempurungnya langsung kan. Tempurungnya langsung. Ya, benar. Nah, kadang gengsi juga kan, ngapain es kelapa? Sekarang kan lagi ngetren tuh esnya dengan bentuk cup gitu kan. Jadi lebih gampang dibawa juga kan, lebih simple lah untuk pengemasan ya. Nah, dari Bapak sendiri biar bisa diterima dari kalangan muda, anak-anak, bahkan orang dewasa, bahkan orang tua juga bisa gitu ya. Jadi kelapa orange ini terinspirasi dari es kelapa awalnya. Berarti Bapak usahanya dari kapan? Kita mulai di awal pandemi. Jadi kita mulai perkenalkan brand Kepo ini pada tanggal 4 Mei 2020. Iya, berarti masa-masa pandemi lah ya. menginjak masa-masa pandemi. Berarti di masa itu ya kita ke awal-awal usaha ya Bapak ya. Jadi di masa itu gimana Pak strategi Bapak untuk usaha ini? Kebetulan itu saya idenya awalnya Desember sebelum pandemi kan. Desember begitu dengar berita bahwa ada
lockdown di beberapa negara luar, jadi kan sudah kebayang kayak akan seperti ini ke depannya. Kebetulan saya sendiri kerja di hospitality pariwisata, jadi bulan Maret terpukul kena dirumahkan gitu. Jadi untuk bertahan itu saya nyari ide apa sih yang lagi demandnya, istilahnya permintaannya lagi tinggi di pasaran. Nah, mungkin pada waktu itu yang masih sangat tinggi demandnya, kita semua ingat bahwa pada masa pandemi vitamin C itu betul-betul sangat sangat dibutuhkan dan diperlukan semua orang. Kembali ke tradisional lah ya di masa itu. Iya, banyak yang mau konsumsi. Konon katanya kalau ini bisa membalikan imun. Padahal itu sih sebenarnya kalau kita konsumsi setiap hari juga sehat sebenarnya. Iya. Jadi itu juga yang jadi istilahnya motivasi Bapak lah ya. Iya, jadi dari sana saya ambil market lagi membutuhkan vitamin C dan minuman yang alami gitu. Jadi ini sebenarnya kita punya produk yang sudah dari awal, dari turun-temurun, kayak esnya tuh es kelapa itu. Cuman kan orang masih berpikir vitamin C harus bentuk yang instan segala macam. Iya, kenapa kayak suplemen kayak gitu-gitu ya. Akhirnya itu yang saya ambil dari ide itulah ya, keluar produk Kepo ini gitu. Iya, berarti dengan konsep sedemikian ya, jadi ini juga imbas pandemi lah ya sebelumnya ya. Berarti Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pandemi? Kalau dibilang jangan lagi sampai ada pandemi, tapi jujur kalau adik kecil saya bilang pandemi itu mengajarkan kita sesuatu. Jadi itu kayak semacam cemeti lah buat kita semua, kalau bisa buat teman-teman yang pendengar juga. Jadi pandemi itu mengajarkan kita dengan keadaan yang sesulit itu kita jangan menyerah. Selalu ada celah yang bisa kita garap, sesulit apapun itu keadaan, yang penting kita mau berusaha gitu aja. Jadi pandemi mengajarkan saya untuk cara bertahan hidup di masa-masa krisis itu gitu. Jadi memang istilahnya ya, kalau masa pandemi ini yang awalnya mungkin kita kira kayaknya cuma sebentar ya, ternyata sampai bertahun-tahun ya Pak ya. Iya. Tapi dari imbas pandemi itu mengajarkan sesuatu bahwa kita tuh harus bisa berinovasi gitu kan, harus kreatif mungkin gimana bisa melanjutkan untuk kedepannya lah ya, supaya tidak sekedar bertahan tapi juga harus punya inovasi. Gimana sih selanjutnya, apa sih yang harus dibuat gitu ya Pak ya. Berarti sebelumnya Bapak ada nggak mungkin kendala sebelum Bapak membuat usaha ini? Kendala awal yang saya rasakan pada saat awal-awal pembukaan itu mungkin di promosi dan pengenalan produk. Jadi kan karena ini produk baru dan pada saat itu kan memang pandemi, jadi kayak mobilitas orang tuh di jalan kan sepi tuh, banyak yang di rumah tuh kan, stay home. Waktu itu kan lebih lagi giat-giat dari pemerintah gini untuk stay at home gitu. Jadi kendalanya di sana. Jadi dari market offline sendiri agak gini, jadi lebih banyak saya melakukan promosi di media sosial. Gitu. Jadi lebih ke medsos ya Pak ya, yang lebih mudah dijangkau lah di masa itu. Karena yang lebih deket sekarang medsos ya Papa, yang lebih gampang dijangkau pasti media sosial. Dan yang paling deket juga kadang kalau bukan medsos pasti ada aplikasi lain gitu ya pendengar Srinadi. Nah Bapak, itu baru awal kita mengenal usaha Bapak, belum lanjut ke tahap berikutnya ya pendengar Srinadi. Jadi buat yang penasaran juga alias kepo, ini lagi balik ya, kepo. Ya, seperti konsep talkshow kita hari ini membahas es kepo pendengar Srinadi. Jadi buat Anda yang penasaran juga bagaimana sih perjalanan usaha Bapak Yoga nih ya, merintis es kepo ini, gimana, berapa sih mungkin ngabisin modal, mungkin ya yang penasaran juga. Karena ini kan tidak hanya membuka saja tapi juga harus memproduksi es ya, berapa dan juga modalnya berapa ngabisin dari segi bahan dan lain sebagainya. Mungkin yang penasaran mungkin ya, atau lokasinya di mana nih bisa dikunjungi, nanti kita bahas lebih lanjut pendengar Srinadi. Jadi pastikan Anda masih mendengarkan frekuensi kami, tentunya masih di 99,7 FM atau di layanan streaming www.srinadiafm.com. Jadi saya harap jangan beranjak dulu ya pendengar Srinadi yang masih stay tune
tune di live siaran kita baik di Facebook maupun di Instagram. Oke, Bapak, kita break sejenak ya, sebentar kita lanjut lagi. Ya, jadi tetap di sini tentunya di segmen ekonomi kerakyatan sampai jam 11 siang. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Kalau boleh tahu lagi, ya harus tahu dong, karena kepo kan kalau boleh tahu. Jadi kalau boleh kepo, Pak. Boleh kepo nggak, Pak? Boleh. Boleh ya. Jadi tadi kan kelapa oren, ternyata ada tambahan keto. Sebelum lanjut kita lompat dulu nih dari masa pandemi. Jadi apa sih sambungan dari keto di balik es kelapa oren ini? Keto tuh sebenarnya kayak khusus produk makanan dari saya. Jadi keto itu diambil dari nama kentang potato gitu. Jadi Kentang potato. ya kita menyediakan olahan makanan dari berbahan dasar kentang. Kayak mulai dari fresh, habis itu potato roast, long potato juga gitu. Oke. Sama waktu ini juga kita menyediakan kayak kentang apa lupa saya namanya, mereka yang kecil-kecil tuh. Kayak Jadi, snack kentang gitu ya? Ya kurang lebih kita berbahan dasar kentang. Jadi kalau kepo itu bahan dasarnya dari kelapa muda. Kalau keto itu dia kentang. Oke, ini menarik sekali nih. Ternyata nggak cuman es kelapa aja ya Bapak ya, tapi ada si kentang potato. Nah itu singkatannya keto, es keto, es kepo keto. Kalau di Bali sih gitu katanya, ya kalau diterjemahkan. Tapi berbeda dengan Pak Yoga sendiri ya. Itu ada anak pinakan ya dari es kepo dengan nama keto, yaitu kentang potato. Jadi Bapak, untuk kentang potato ini apakah berada di satu gerai atau berbeda Bapak? Pernah saya konsep di satu gerai ada, cuman tidak di semua gerai kepo ada ketonya. Jadi untuk yang ada ketonya itu di beberapa outlet tertentu aja yang sudah siap menghandle untuk makanan dan minuman gitu. Ya mungkin kalau di Denpasar adanya di Panjer, di outlet saya yang di Seminyak ada, sama outlet di Sidekaria. Waduh Pak, mungkin disebutin dulu nih outletnya biar nggak bingung pendengar Sri Nadi. Silakan Bapak. Jadi buat pendengar Sri Nadi yang kebetulan mampir ke Denpasar atau mungkin main sampai ke Tanah Lot, kita ada beberapa outlet yang tersebar di beberapa daerah, yaitu di Panjar ada di Jalan Tukar Langit, habis itu ada di Jalan Pendidikan di Sidekaria, ada di Kerobokan, di Banjargadon, habis itu di Dalung ada depan kampusnya Denapura, di Buduk ada satu, habis itu di Seminyak ada satu di Jalan Raya Seminyak, di sebelumnya Bintang Supermarket. Habis itu ada di Jalan Raya Kunti juga. Yang terjauh itu ada di Tanah Lot, di area parkiran Pura Tanah Lot. Waduh, jadi total keseluruhan outlet ada berapa Bapak? Kalau dulu kita ada 18, cuma ada beberapa yang memang sudah saya take down gininya, karena memang dari perjanjian sudah melewati 2 tahun. Jadi sekarang masih aktif sekitar 8. Waduh. Lupa saya lagi satu nyebutin di Bonaraya ada. Waduh, Pas sampai petikan kelupaan nih ternyata Pak Yoga ya, saking banyaknya pendengar Sri Nadi. Ya, jadi yang kepo-kepo tuh ada di beberapa daerah ya. Ini masih di daerah Denpasar ya Pak ya? Masih di Denpasar. Masih di Denpasar. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa menambah harganya Kelungkung juga. Iya, semoga semakin dekat ya Pak ya. Iya. Berarti ini bisa dijangkau Google Maps? Bisa Bisa dijangkau ya. Nah, jadi buat pendengar Sri Nadi, karena tadi Pak Yoga bilang ada 8, sampai lupa lagi satu. Jadi bisa dijangkau di Google Maps itu dengan mungkin kata kuncinya apa? Es kepo gitu ya. Es kepo atau mungkin es kepo kelapa oren. Oke, itu bisa dijangkau di Google Maps ya pendengar Sri Nadi, karena jumlahnya banyak ya. Jadi jangan sampai nanti kebingungan mau kunjung yang mana. Jadi kalau masih di daerah Denpasar lumayan lah ya, apalagi
bisa dijangkau dengan Maps ya. Pastinya akan lebih mudah lah ya pendengar Sri Nadi. Oh ya Bapak, ini kan lumayan banyak nih outletnya. Susah nggak sih untuk ngaturnya mungkin Pak, karena kan banyak banget outletnya, harus ke sana ke sini ke situ gitu kan. Kalau dari pengaturan sendiri memang masing-masing outlet sudah saya buatkan SOP sendiri. Dan dari outlet tersebut saya memang ada satu orang yang incas khusus, dia mengatur personal kayak suplai bahan baku, termasuk juga beberapa hal yang menyangkut ke karyawanan, semacam HRD lah, tapi HRD-an lah kan. Kayak sebelum sih super profesional HRD beneran gitu. Iya. Dia yang mengatur jadwal, habis itu suplai bahan baku, habis itu jam operasional outlet, buka tutupnya gitu. Ada yang memang saya tugaskan khusus yang gini, yang handle. Oke, dari semua cabang itu ya Pak ya? Ya benar. Berarti Bapak inti berada di mana nih sebenarnya? Kan banyak kan. Jadi yang mana sebenarnya Bapak? Bapak lebih cenderung berada di mana? Kayak gitu deh. Kalau saya di pusatnya di Panjer. Di pusatnya di Panjer ya. Iya. Oke, siapa tahu kan ada yang mau berkunjung biar ketemu ownernya langsung. Ini kan ada 8, masa harus cap-cip dulu. Cap-cip yang mana? Ya keseringan sih di Panjer ya. Oke, berarti fokusnya di Panjer ya. Iya. Sisanya itu sudah ada yang mengelola ya Pak ya. Iya benar. Nah berarti, bicara tentang modal lagi nih Pak, mungkin bisa kasih bisikannya nih, karena ini kan ada 8 outlet, dari sebelumnya 18 ya kan Pak ya jumlahnya. Waduh, banyak banget, gak digenapin sekalian Pak 20 Pak? Pelan-pelan, mudah-mudahan nanti bisa. Iya, karena ini lumayan banyak ya pendengar Sri Nadi. Jadi Bapak berarti ini langsung bikin outlet sebanyak itu atau memang bertahap atau bagaimana Bapak? Jadi gini, kita mungkin flashback ke awalnya kan. Begitu saya buka di bulan Mei, kita running sekitar 2 bulan. Jadi kan jalan nih, karena sesuai dengan marketnya pas, orang perlu minuman sehat, mengandung vitamin C, itu harganya terjangkau juga. Akhirnya booming. Nah ini beberapa teman yang emang ikut terkena imbas pandemi, mereka berinisiatif untuk join gitu. Jadi waktu itu saya buka, ya udah kalau emang ini kita sama-sama jalan lah, saya bantu buatkan outlet gitu. Misalnya kayak semacam di waralaba lah. Jadi kayak kemitraan, bukan waralaba sih, kayak kemitraan lah. Gitu. Ya udah pakai namanya, kita buat, yuk kita jalan bareng semua, daripada saya juga kasihan melihat teman-teman beberapa yang banyak yang istilahnya kayak kehilangan pekerjaan waktu itu gitu. Ya udah, makanya sampai 2021 akhir itu sudah ada 18 outlet. Gitu. Kebanyakan teman-teman yang ini, dan ada juga beberapa teman yang dari kenalan yang lihat di medsos, mereka tertarik. Latar belakang hampir sama, juga sama-sama di rumah kan. Daripada nggak ada kerjaan, yuk kita jualan, kita semangat, jangan menyerah dengan keadaan ini gitu. Itu sih awalnya, makanya sampai sebanyak itu. Iya, jadi langsung beranak pinak sekali, beranak banyak. Nah Bapak, berarti kurang lebih berapa sih ngabisin modal di masa itu? Apalagi kan masa pandemi itu lagi riuhnya banget sebenarnya di masa itu. Kalau dari pembukaan outlet awal tuh kurang lebih sekitar 25-an. Ya 25 jutaan. Waduh. Untuk peralatan dan gininya. Bahan baku termasuk juga biaya promosinya. Gitu. Berarti bahan baku ini dapatnya dari mana Bapak? Untuk bahan baku sendiri saya memang pakai untuk beberapa petani lokalan. Ada yang dari Bangli, Karangasem dan Tabanan. Jadi kayak bekerja sama dengan petani kelapa, kayak pedagang kelapa muda rasanya kan. Jadi biar mereka juga ada kepastian bahwa setiap sekian hari harus ngirim, jadi kan jalan gininya mereka. Iya. Saya ngambilnya di untuk sebenarnya masih di lokal sana ya, dari Bangli, Karangasem sama Tabanan. Jadi seperti itu. Nah ini kan ada perubahan harga nih Pak dari masa pandemi dan sekarang. Berarti Bapak bagaimana dong inisiatifnya nih biar tetap kualitasnya juga terjaga? Kalau dari harga sih, dari harga bahan baku masih bisa sih kita siasati. Cuman ya mau gak mau ya margin keuntungan yang turun. Kalau dari harga kita gak naikkan harga kan, biar gak nanti baru segitu udah naik harganya, nanti malah kasihan karena kan kehidupan Bali tuh gak lepas dari yang namanya buah kelapa loh Pak. Iya benar.
Iya, jadi memang agak susah ya kalau misalkan bahan baku, karena kan di Bali tuh hampir beberapa wilayah tuh memang punya tanaman kelapa sendiri, Ya, benar. dan itu emang agak susah juga ya untuk kita menyeimbangkan lah ya. Berarti dari Bapak sendiri bagaimana? Itu lah, kalau ada kenaikan bahan baku, saya gak ambil keputusan untuk menaikkan harga karena masih yang terpaksa lah kita yang ngalah. Marginnya yang turun jadinya, margin keuntungannya. Karena kan ini fluktuatif karena sebagian besar kita bermain bahan baku alam. Jadi mungkin pada saat hari raya dia sedikit agak naik, begitu Iya. udah melewat harga hari raya, udah mulai kembali normal lagi. Nah di sana kita ambil gininya, kayak win-win solutionnya gitu. Jadi lebih cenderung melihat situasi. Iya. Seperti yang Mbak bilang kan memang namanya juga kelapa kan dari bungsilnya, orang Bali bilang bungsil sampai gininya, dari ujung akar sampai ujung janung itu kepake semua. Iya. Kalau pas lagi hari raya ada gini kan pasti naik dia. Gitu, naik. Apalagi sebentar kita akan menginjak bulan Februari nih. Ya, Kayaknya benar. bakal naik Numpuk lagi. nih. Naik kan susah lagi kadang-kadang. Ya susah sekali kadang suplainya. Iya, jadi lebih cenderung lihat situasi dulu ya. Iya, benar. Nah, Bapak ini kan ada 8 outlet ya. Dari sebelumnya ada jumlah 18. Berarti ini sudah mengantongi izin ya, Pak ya? Kalau dari izin sendiri kebetulan Astonggara kita sudah hak paten. Jadi hak patennya kita keluar bulan Januari 2023. Jadi secara ini sudah dari Kemenkumham sudah ada hak patennya untuk brandnya kita sendiri. Oke, jadi sudah mengantongi izin juga ya. Karena Sudah. kan dari segi usaha memang agak susah ya kalau kita tidak mengantongi izin, Iya. apalagi dengan jumlah outlet yang banyak. Jadi harus punya izin ya pendengar Srinadi. Tapi ini menarik sekali. Nah, sekarang kita ke produknya Bapak ya. Iya. Tapi sayang sekali ya hari ini tidak membawa produk ya Pak ya. Iya, jadi Tapi nggak siapa-siapa. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu kita bahas secara gini aja ya, secara umumnya aja ya. Karena memang tidak ada produk ya pendengar Srinadi, tapi nggak apa-apa. Nah Bapak, mengenai produk nih, jadi kan variannya minuman dan makanan. Apakah ini fokusnya ada di gerai atau juga ada di tempat lain, mungkin pameran, stand dan lain sebagainya? Kalau kesehariannya kita di gerai, Mbak. Tapi kita juga sering ikut pameran, event-event yang diadakan kadang-kadang oleh dinas, kadang-kadang oleh IO. Itu kita rutin lah, dan tidak menutup juga kita kadang-kadang mau promosi ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, dan sempat juga beberapa kali kita mengadakan kayak program charity. Jadi kita anak-anak kegiatan sekolah itu kita support, dari kita support mungkin pas mereka mengadakan perlombaan, kita ngasih support kayak free lah. Jadi semacam memberikan didikan ke mereka bahwa ini loh minuman alami, nggak perlu mencari minuman yang susah-susah ini. Jadi kayak kita kasih- semacam training gitu ya, Ya. Pak ya. Jadi kita itu beberapa kali kita lakukan seperti itu. Nah, jadi seperti itu kegiatan di luar selain di outlet gitu. Iya, jadi ada semacam training juga, ada standnya juga. Berarti ini selain di toko aktif juga di luar ya, di luar kegiatan. Di luar kegiatan. Ya. Iya, berarti sudah beberapa kali Bapak mengikuti pameran mungkin atau stand dan lain sebagainya? Kalau pameran hampir tiap minggu sih. Tiap minggu ya? Event hampir tiap minggu. Ini kebetulan ya lagi gini, mulai besok udah ada mulai tempur sampai akhir bulan ini loh. Jadi emang sengaja saya bagi untuk di outlet lain, habis itu di event atau di pameran lain. Gitu. Iya. Nah, berarti lumayan ya, dari segi kegiatan juga lumayan padat ya pendengar Srinadi. Berarti Bapak ada kerjasama juga dengan semacam komunitas atau kayak guide gitu dan lain sebagainya, Pak? Ada? Kalau dari komunitas memang ada, saya ikut di beberapa komunitas, dan saya juga terkadang mendapatkan kegiatan dari dinas, dari kayak kemudian kita juga binaan di Skop Kodia. Jadi kalau untuk kerjasama ada emang beberapa dengan instansi kita kerjasama. Kalau mereka mengadakan acara kayak ulang tahun, kita diundang untuk suplai minumannya. Dan yang sekarang lagi saya galakkan itu di upacara adatnya. Jadi kalau orang ada yang nyekah, ngaben tuh,
kita yang mensupport minumannya, kita yang gitu. Oke, dari segi konsumsi ya. Dari konsumsinya. Kayak Iya. catering minum lah jadinya. Jadi catering minum ya. Ya, Menarik. benar. Jadi nggak cuman fokus ke toko dan pameran stand lainnya, tapi juga bisa dalam kegiatan keagamaan juga ya Pak ya. Iya. Iya, ini menarik sekali pendengar Srinadi. Jadi ada bermacam-macam kegiatan, berarti non-stop nih Pak, nggak ada liburnya ya Pak ya. Iya. Namanya juga. Nah Pak, kedepannya nih ada nggak sih rencana mungkin mau buka menu makanan lain gitu kan? Ini yang baru muncul baru kentang potato, mungkin ada semacam kayak kedai gitu minuman yang ada makanan snack ringan gitu selain kentang, mungkin kedepannya ada nggak? Mungkin itu salah satu mimpi saya, tapi kayaknya bukan saya mewujudkan, nanti anak saya sih rencananya. Kalau misalkan ini siapa tahu Tuhan memberikan rezeki kan. Saya punya mimpi biar suatu saat punya semacam kedai lah seperti yang Mbak bilang. Jadi tapi itu jauh lah, saya fokus di sininya dulu. Enggak terlalu mimpinya ketinggian terjatuh, patah tulangnya. Iya, jadi masih fokus ke minuman dulu ya. Iya. Mungkin karena dari segi bahan dan juga pembuatan agak susah juga ya kalau bercabang ya makanan dan minuman. Tapi alangkah baiknya sih Pak ya, kalau ada minuman pasti ada pendampingnya yaitu makanan, walaupun makanan ringan ya. Berarti Pak untuk buka outletnya itu dari jam berapa Pak? Bervariasi dia. Jadi untuk outlet inti yang dipanggil kan memang dia harus melayani beberapa outlet kan. Itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Waduh, sampai malam nih masih buka ya Pak ya? Ya, jadi kalau siapa tahu pendengar Srinadi ada lewat ke Panjal haus malam-malam, jam 11 malam haus, kayaknya kepo masih buka nih, mampirnya nggak apa-apa. Jadi kalau outlet yang lain itu jam buka normal jam 10 sampai jam 7. Jam 7 sore. Sampai jam 7 malam lah ya. Iya, jam 7 malam ya. Iya, jadi ada yang non-stop ya. Non-stop dari pagi sampai malam. Ada juga yang bervariasi berarti waktunya ya. Iya, benar. Ya, berarti Pak untuk seharinya itu berapa kelapa habisnya nih? Kurang lebih lah ya Pak, berapa kira-kira? Kalau untuk operasional outlet normal sendiri sih 150 sampai 200-an. Waduh. Itu baru satu outlet ya? Belum yang lain? Untuk itu kurang lebih untuk 3 outlet. 3 outlet ya? Ya, untuk 3 outlet. Kalau untuk Panjal sendiri ya rata-rata di atas 100 per hari sih. Waduh, dalam sehari, karena kan bukanya sampai malam tuh Pak. Lumayan ya. Iya, jadi dari segi bahan memang banyak yang ngabisinnya ya. Waduh, karena emang bukanya sampai malam ya pendengar Srinadi. Oke Bapak, itu baru setengah dari produk kita bahas ya, belum dari variannya, karena ini kan ada kelapa orange, jadi ada berapa jenis apa lagi ya yang bakal kita bahas, belum lagi soal harga ya pendengar Srinadi. Jadi jangan kemana-mana dulu pendengar Srinadi, pokoknya kepoin terus ya. Iya, kepoin terus pokoknya. Ya, pas banget. Biar ke bawah terus keponya tuh. Kepoin terus pokoknya ya di segmen ekonomi kerakyatan, masih bareng Sukma Junana Srinadi Siar, dan juga ada narasumber saya di studio yaitu Pak Yoga ya dari Es Kepo Kelapa Orange. So stay tune sampai tuntas, masih sampai jam 1 siang. Jam 11 siang. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Ya, lanjut nih Pak Yoga. Sekarang kita ke produk ya. Tadi sudah membahas ya awal perjalanan usahanya juga. Jadi ini Es Kepo Kelapa Orange ini berarti ada berapa varian sih Pak? Apakah semua es kelapa orange ini cuma campuran orange aja atau apa lagi nih? Kalau dari varian kita memang saya buat ada beberapa mix kita. Jadi ada yang memang murni kelapa, ada yang campurannya dengan jeruk atau orange, itu ada yang campurnya dengan avocado, dan kita juga ada varian teh yang terbuat dari kelapa muda. Waduh, ada menu yang unik ya. Jadi kelapa ini dikemas jadi teh gitu ya Pak? Iya, jadi bukan kelapanya dikemas jadi teh, tehnya dibuat dari es kelapa campur teh. Aduh. Jadi itu ya. Berarti ya. Lalu gimana Bapak? Jadi
tehnya itu kita buat, kalau biasanya orang buat tehnya pakai air. Nah, kita emang pakai air kelapa muda tapi dengan resipi tertentu dia, dengan perbandingan tertentu gitu. Wow. Jadi dia menghasilkan teh yang beda lah nanti. Aromanya teh, Ya. rasanya kelapa Ya, gitu. benar. Wah, keren sekali Bapak ya. Jadi kurang lebih berapa lama sih Pak ini trial untuk menu-menunya? Karena kan macam-macam nih Pak. Kalau dari saya sendiri sih gimana ya, bila dibilang kadang-kadang ada emang beberapa menu yang begitu satu atau dua kali resipi kita udah menemukan rasa yang pas. Ada emang sampai berulang-ulang saya coba sampai ketemu, oh ini komposisinya seperti ini gitu. Berarti untuk pencampurannya itu menggunakan buah-buahan juga. Ya kayak tadi orange, ya, jeruk ya. Jadi pencampurannya jeruk juga atau sirup atau lain sebagainya? Kalau dari penyampuran sendiri kita pure memakai buah asli. Buah Nggak ada asli. pemakaian essence sama sekali, nggak ada pemakaian bubuk, kecuali yang varianti kayak. Varianti kan ada yang teti, ada emang beberapa kita mix dengan minuman coklat. Itu emang pakai bubuk. Kalau yang kayak avocado, habis itu orange, itu memang murni kita pakai gini buah. Oke, jadi murni pure pakai buah ya. Berarti ini Pak, dari sekian varian yang tadi udah disebutin, itu untuk harga bagaimana Bapak? Kalau dari harga biar agak sesuai dengan konsepnya kita sehat. Jadi sehat itu segar, enak, higienis, alami dan terjangkau. Kita ngambil varian harga untuk yang original itu di harga 5.000 dia. Original kelapa, tapi kita menyebutnya original coconut biar namanya orang identik. Es kelapa muda di Kepo itu original coconut namanya gitu. Itu di harga 5.000 untuk yang reguler gitu. Kalau untuk originalnya juga di harga 5.000 dan bisa terjangkau lah oleh seluruh masyarakat. Terus kalau dari kelapa orange sendiri untuk yang varian reguler kita jual di 8.000. Iya, masih terjangkau ya. Pas banget jadi pelepas dahaga kalau panas-panas ya. Terlebih kan daerah Denpasar lumayan panas-panas juga, walaupun sempat diguyur hujan juga, tapi belakangan ini juga sempat panas ya. Dan juga macet. Sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena memang daerah pariwisata ya pendengar Serinadi. Pastinya kita nggak luput juga ya dengan kunjungan-kunjungan pariwisata, entah dari warga negara Indonesia juga, ada juga dari warga negara asing ya kan pendengar Serinadi. Apalagi di Bali yang terkenal banyak liburnya, tapi kalau menurut Sukma nggak banyak liburnya, banyak yang liburannya. Makanya macet ya pendengar Serinadi. Tapi dari Pak Yoga sendiri itu lumayan ya untuk harga segitu ya, lumayan ya untuk masyarakat masih terjangkau lah ya untuk Anda yang sekedar mau jalan-jalan ke Denpasar ya kan, pas lagi haus-hausnya ya udah mampir ke Es Kepo. Iya benar. Iya, boleh disebutin Bapak akun media sosialnya, silahkan. Kalau dari akun gini mungkin para pendengar Serinadi bisa follow IG kita di eskepo.keto. Itu untuk akun IG-nya kita. Iya, jadi biar bisa lihat langsung ya di untuk sana produknya, gambar-gambar produknya, jadi biar tahu mau ke sana mau pesan apa. Tadi udah disebutin tapi belum ada gambarannya kan. Nah, bisa dicek langsung di Instagramnya. Termasuk juga di Maps tadi kata kuncinya apa Pak? Yang mau searching mungkin ya di Google Maps biar langsung meluncur. Untuk di Google Map bisa pakai kata kunci Es Kepo kelapa orange atau mungkin lebih gampang bisa pakai Es Kepo gitu juga bisa. Nanti kelihatan ada beberapa outletnya kita di sana. Iya, jadi bisa Anda pilih pendengar Serinadi mau berkunjung kemana nih, atau ke pusat intinya langsung ke Panjer. Karena di situ ya yang paling pertama di mana Bapak berarti? Yang pertama memang di Panjer. Di Panjer ya? Ya, kebetulan saya tinggal di sana. Oke, kebetulan Bapaknya juga tinggal di situ. Jadi yang mau berkunjung ya biar tahu ya gimana sih Es Kepo itu dikemas ya kan? Apa masih berbentuk tempurung? Apa melayani juga Pak di sana dalam bentuk tempurung ya kan? Biar lebih tradisional. ya mungkin masih kangen-kangennya minum es kelapa muda langsung pakai tempurungnya gitu. Memang ada sih beberapa pelanggan saya emang masih gini beli kayak kalau di kita istilahnya kelapa utuh lah istilahnya. Tapi mereka bawa sendiri sih. Gini sendiri cuma kita bantu untuk sekedar mecah aja. Kalau untuk penjualan secara gini lebih banyak difokuskan ke yang sudah
cup dia. Sudah cup ya, Ya. biar lebih keren gitu lebih ya. keren dan kan. efisien lah di gini. Lebih efisien juga dan pastinya lebih gampang Anda bawa. Siapa tahu mungkin mau dibawa ke acara teman-teman kantor gitu kan, Ya, benar. biar sekalian gitu, biar nggak bawa kelapa gitu kan kemana-mana. Jadi sudah dikemas dengan elegan ya pendengar Srinadi. Jadi biar lebih gampang dibawa. Dan dipesan pun juga gampang karena ada Instagramnya juga, jadi bisa Anda cek-cek dulu sebelum Anda berkunjung ke sana mau pesan apa gitu. Melayani pesan antar online juga nggak Pak? Kalau online ada di marketplace juga kita sudah aktif. Jadi kata kuncinya sama, pakai escape book kelapa orange di semua marketplace untuk makanan kita ada. Ya, jadi biar lebih gampang ya dijangkau ya pendengar Srinadi. Oke, Bapak Yoga, terima kasih ya atas waktunya. Udah jauh-jauh dari Denpasar ke sini ya. Udah ke Radio Srinadi FM, udah Iya, ngeluarin unek-uneknya. Di sini ruang curhat ya. Jadi udah kasih tahu juga gimana sih menjalankan usaha dan juga ini kilas balik dari masa pandemi juga ya, karena banyak hal yang ternyata bisa dipetik ya dari masa pandemi. Tidak selalu itu memberi hal buruk tapi juga memberikan hal yang baik ya, contohnya dari usaha. Jadi bisa lebih banyak berinovasi, apa sih yang mau dikembangkan ke depannya ya Pak. Terima kasih, semoga lain waktu bisa ketemu lagi ya dengan usaha yang mungkin lebih baru lagi ya sekarang. Siapa tahu ya kedepannya bisa lebih berkembang lagi atau nambah mungkin outletnya biar genap Pak 10. Termasuk jadinya bangkitin lagi nih yang masih take off ya. Oke. Iya, dari Bapak sendiri ada yang mau disampaikan nih ke pendengar Srinadi FM, pesan dan kesannya mungkin selama 1 jam nih, nggak kerasa udah bincang-bincang. Silakan. Baik buat penggemar Srinadi FM, jadi mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang ini bisa mohon maaf, dan semua saya terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mendatangkan sedikit manfaat lah bagi semua gini, bagi para pendengar Srinadi gitu. Jadi kalau saya mungkin satu pesan saya terakhir, kalau kita sekali hidup jangan hiduplah untuk mimpi, tapi jangan hidup dalam mimpi gitu. Nah, itu moto hidup saya gitu. Oke, itu motonya dari Pak Yoga ya. Terus menyimak segmen ekonomi kerakyatan setiap hari Minggu, yaitu dari jam 10 sampai jam 11 siang. Oke, itu dia cerita kita hari ini pendengar Srinadi. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dan langsung saja saya Sukma Junana Srinadi Siar dan juga narasumber kita hari ini ada Bapak Gede Parimarta Yoga ya dari Eskepo Kelapa Oren, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om.